Haleluya. Ya, kebaikan Tuhan menyertai kita sampai hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. Perhatikan Alkitab masing-masing, saya baca. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Di sini menceritakan kisah tentang seorang wanita yang sakit pendarahan. Saya coba membayangkannya, tapi saya tidak bisa merasakan. Ada kaum pria yang bisa merasakan sakit? Nggak ada ya. Saya nggak tahu rasanya, tapi pasti sangat menderita. Nggak usah diambil, ini nggak ada yang perlu diambil. Karena ada salah sedikit saja sih, artinya amin itu kan artinya iya dan pasti. Jadi yang wajib diaminkan itu ketika berbicara tentang Tuhan. Ketika bilang Tuhan dahsyat, amin. Ada yang kesaksian, saya pergi dari ujung sana sampai capek, amin. Apa yang perlu diaminkan sih? Nggak ada. Jadi amin itu wajib ketika berbicara tentang kekuasaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan segala sesuatu. Yang lain tidak perlu. Ya, jadi di situ ada kisah seorang wanita yang sakit pendarahan. Menurut sejarah, wanita ini adalah salah satu wanita yang kaya. Dikatakan di situ di ayat yang ke-26, dia sudah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah, malah semakin memburuk. Ya, sakit pendarahan, dia sudah berulang-ulang kali untuk ke tabib sampai titik habisnya. Alkitab menulis bahwa dia sudah menghabiskan semua apa yang dia punya dan tidak ada faedahnya, nggak sembuh-sembuh. Ya. Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubah itu, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendarahan itu. Ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit. Dimulai dari mujizat ini, dimulai dari ketika dia mendengar berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus tentang apa? Kalau kita mundur ke belakang, Markus ini adalah kitab saling menyambung, atau kalau dalam teologi ditulis dengan Injil Sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini Injil Sinoptik. Jadi ada yang tidak ditulis di Yohanes, ditulis di Markus. Ada yang tidak ditulis di Markus, ditulis di Matius. Bukan, oh kok beda, bukan. Karena kitab ini menurut cara pandang penulis, ada satu peristiwa yang ketika Markus tidak ada. Yang ada saat itu adalah Yohanes. Jadi tidak heran ada yang ditulis di Yohanes tidak ditulis di Markus. Dan sebaliknya.
Injil sinoptik, jadi 4 itu. Jadi kalau sampai ada yang bilang kok itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kok ada yang beda-beda, ya penjelasannya itu Bapak Ibu. Jadi ya ada yang ditulis karena kitab ini ditulis dari cara pandang penulis. Jadi saat dia berada bersama dengan Tuhan. Nah di dalam Markus ini dituliskan bahwa ketika wanita itu mendengar tentang Yesus, terbangunlah imannya. Terbangunlah imannya, dan ketika Tuhan Yesus lewat di depan dia, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena belum tentu besok, lusa, atau berapa tahun lagi Tuhan akan lewat di jalan yang sama. Ketika dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan, ketika Tuhan lewat, dia tidak menyia-nyiakan. Walaupun, perhatikan baik-baik, walaupun kita baca di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus. Dituliskan dalam Alkitab, di mana ada Tuhan, maka di situ berbondong-bondong orang mendekati Yesus. Baik itu ingin melihat mujizat, baik itu ada orang yang memang benar-benar mau mengikuti Yesus, ada juga orang yang menumpang makan, karena setiap Tuhan ada, di situ ada makan, dikasih makan sama Tuhan. Ada, jadi berbondong-bondong orang mengikuti Yesus dengan berbagai alasan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah seorang wanita yang sakit pendarahan bisa sampai titik menyentuh jubah Yesus. Itu bukan suatu hal yang gampang. Itu yang berbondong-bondong itu laki-laki semua. Dan dia harus berdesakan sampai dia dapat jubahnya. Nggak tahu berapa kali dia jatuh, nggak tahu berapa kali dia diinjek orang, nggak tahu. Pokoknya Alkitab menulis berbondong-bondong orang yang mendekati Yesus dan dia bisa menjamah jubah. Karena dia punya iman. Ketika dia menjamah jubahnya, akan sembuh. Dan ternyata memang pepatah dunia itu tidak salah. Usaha tidak akan mengekaya. Itu dia. Itu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Adik saya ini guru musik, usahanya belajar. Saya baru ketemu lagi setelah begitu lama kita tidak ketemu, karena dia terlalu sibuk dengan pekerjaan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Dan ketika dia berusaha yang disertai dengan iman. Dan ayat yang ke-29 di situ benar. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Kita simpan pembahasan ini. Kita coba mengkondisikan kondisi wanita ini dalam kehidupan kita di masa kini. Ya. Mungkin kita tidak sedang ada dalam sakit pendarahan seperti wanita ini, tapi kita punya sakit-sakit yang lain, kita punya kesusahan yang lain, kita punya banyak masalah yang lain yang orang lain nggak tahu, dan buat kita itu sangat besar, nggak jauh beda dengan orang yang sakit pendarahan. Kita coba lihat, siapa tahu langkah ini bisa menjadi langkah kita untuk meraih mujizat yang sama seperti wanita tadi. Kita lihat pertama, muncul mujizat ini
saya bilang tadi di awal di ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Kalau kita masuk dalam kehidupan kita hari ini, maka mujizat wanita pendarahan ini dimulai dari dia mendengar berita tentang Yesus. Ya, di mana? Di mana kita melihat tentang atau mendengar berita tentang Yesus? Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, di mana kita mendengar berita tentang Yesus? Karena mujizat ini diawali dengan dia mendengar berita tentang Yesus. Di mana? Di sini. Saat kita beribadah, saat pertemuan ibadah, di saat kita ada sedang menikmati firman Tuhan, baik itu di podcast ya. Di Eklesia ini ada podcast, pembicaranya keren-keren. Ya Pak. Iya aja lah. Ya. Jadi nikmati. Tidak akan terjadi mujizat ini kalau tidak dia mendengar berita tentang Tuhan. Jadi kalau kita mau menikmati mujizat seperti yang terjadi pada wanita yang 12 tahun pendarahan, mulailah dengan yang pertama. Mulailah dengan tidak meninggalkan jam-jam ibadahmu. Ya, mulailah dengan itu. Jangan pernah meninggalkan jam-jam ibadahmu. Karena di saat kita mendengarkan, di saat jam-jam ibadah itulah kita mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Bahkan di saat jam-jam ibadah itu kita mendengarkan hal-hal yang baik, kayak tadi kesaksian. Ya, banyak. Tentu saya rasa semua di sini pernah punya kisah tentang kebaikan Tuhan. Makanya dibuka ruang kesaksian. Kenapa? Agar kita bisa saling membagi, ya, tentang kebaikan Tuhan, membagi tentang apa yang Tuhan tolong dalam kehidupan kita untuk didengar orang lain, supaya orang lain pun bisa merasa, oh ternyata dia ditolong Tuhan. Tuhan saya dan Tuhan dia sama, maka saya pun yakin saya akan ditolong Tuhan. Ya, langkah pertama untuk bisa mendapatkan mujizat adalah jangan meninggalkan ibadah-ibadah. Karena saat ibadah itulah kita mendengarkan kisah-kisah tentang Tuhan. Ya, yang kedua, apa yang langkah selanjutnya untuk meraih mujizat versi wanita yang 12 tahun ini? Ada di ayat yang ke 27 juga, ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati. Ya. Mendekati, ini berbicara tentang sesuatu yang dibuat, yang dikerjakan. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tolong supaya saya bisa berhasil. Tapi saya tidur di pagi hari, sarapan, habis sarapan saya tidur lagi, bangun jam 12, makan siang saya tidur lagi. Lalu terjadilah mujizat, kita jadi orang kaya. Sampai konon ya. Ada Job, orang berdoa sama Tuhan, Tuhan, kau kan kaya. Tuhan bilang, oke lah, pasti. Jalan di sorga aja terbuat dari emas. Betul, jalan di sorga terbuat dari emas, permata-permata. Jadi dia bilang, Tuhan, gak usah repot-repot. Itu kan di jalan banyak yang copot-copot tuh, katanya. Kirim ke saya. Oh, Tuhan bilang, oke, tunggu 1 hari. Dia tidur lagi. Besok bangun, dia bilang sama Tuhan, tunggu 1 hari. Kok nggak dikirim? Tuhan bilang, baca baik-baik Alkitab. Dia baca di Alkitab, tertulis di sini. 1000 tahun manusia sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan.
Ya tunggu aja 1000 tahun, nanti Tuhan kasih berkat, biar jadi kaya mendadak. Ya, ketika kita berbicara untuk mujizat Tuhan, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ya, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Banyak. Minimal kita mempersiapkan diri menjadi pribadi yang layak untuk menerima mujizat. Yang saya maksud di sini adalah, sekarang kalau saya tanya, kalau Tuhan mau beri mujizat, sudah layak nggak kita menerima mujizat Tuhan? Layak. Coba dicek. Ada jam doa dengan Tuhan? Atau berdoa cuma buat makan dan tidur? Cuma 2 kali sehari berdoa, makan, minum? Oh, aku klaim janjimu Tuhan. Berdoa cuma buat makan sama minum, mau klaim-klaim janji Tuhan. Minimal kita mempersiapkan hidup kita, supaya ketika mujizat itu mau dicurahkan, kita memang layak menerima itu, karena kita mempersiapkan hidup kita dengan doa. Saya dulu pernah punya orang yang saya dekat, ya, sebelum istri saya. Ada satu lagi, cuma 2 ini seumur hidup, cuma 2. Yang sebelum istri ini ada satu dulu suka banget naik motor, kayak bapak gembala di tempatnya, motor yang gede. Suatu ketika saya parkir gitu di mall. Waktu saya bilang, bang ini dikunci, nggak usah. Ya. Jadi saya pergi lah. Pas saya balik, itu motor udah baret. Saya bilang, kok macam-macam, ganti. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya ganti. Sampai tukang parkirnya minta ampun, saya nggak peduli. Saya lupa kalau saya pendeta, saya lupa waktu. Karena barang kesayangan saya dirusak orang waktu itu. Cuma itu harta saya satu-satunya. Jadi itu kesayangan saya gitu. Gaji habis cuma buat motor. Tapi ada satu ketika peristiwanya lain. Saya ke rumah orang yang saya sayangi ini. Saya parkir motor saya di depan garasinya. Lalu tanpa dia sengaja, dia mundurin mobilnya dan kena motor saya dan menjungkal kemana-mana motor saya. Tangkinya bocor, apa segala macam. Saya angkat, dia bilang, aduh ini gimana? Apa? Nanti kita beli lagi. Gitu. Kenapa kok ada perbedaan dalam menghadapi ini? Kenapa? Karena yang rusak ini orang yang saya sayang. Ya? Orang yang saya sayang. Jadi buat dia, jangankan motor, jadi tukang ojek dari pagi sampai malam pun saya kerjakan. Dulu rumahnya di Cinere, saya ada di Jakarta Pusat. Jadi inilah pengorbanan. Pagi-pagi saya udah jemput ke Cinere, kuliahnya di Mustopo Hamekir, Tanah Abang, Cinere, Blok M. Pulang tidur sore, Blok M, Cinere, Tanah Abang. Begitu aja hidup saya 3 tahun. Ya. 8 tahun, lalu putus dia nikah sama yang lain. Poinnya bukan di situ, itu nggak usah diceritain. Poinnya adalah ketika yang merusak motor saya itu istri orang ini, saya nggak begitu perhitungan. Kenapa? Karena orang yang saya sayang. Begitu juga Tuhan. Kalau kita adalah orang yang disayang sama Tuhan, Tuhan itu adalah pribadi, sama seperti kita. Pribadi ada perasaan kesel, ada perasaan apa, ada perasaan sayang. Apalagi kalau orang ini memang orang yang kita sayang. Kenapa kok bisa jadi sayang? Tiap hari ketemu,
Kalau udah nelpon, kalau nggak mamanya bilang tidur, gila jam 1 malam masih telepon, kalau nggak telepon terus. Karena orang itu sayang. 5 menit udah kerasa setahun nggak nelpon lagi. Kalau kita menjalin hubungan seperti itu dengan Tuhan, ada satu hal contoh. Saul dan Daud. Saul itu membuat kesalahan ketika orang Israel mau berperang. Nabi Samuel belum datang. Karena untuk orang Israel mulai berperang, harus ada seorang nabi yang menyalakan persembahan kepada Tuhan. Baru boleh mereka berperang. Ini ditunggu-tunggu. Samuelnya nggak datang. Lalu Saul ini mengambil tindakan. Dia bakar ukupan sendiri untuk mempersembahkan korban. Lalu Tuhan berfirman, "Hai, kau melakukan dosa yang besar. Mulai dari ini kerajaanmu akan selesai dan 7 keturunanmu akan mati dengan pedang." Itu yang dilakukan Allah kepada Saul ketika dia melanggar aturan itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada Daud? Apa? Saul itu memang tegar tengkuk, bukan orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Tapi Daud, ini Alkitab menulis dia sahabatnya Tuhan. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika mau memilih raja, Tuhan berkata, orang melihat paras, tapi aku melihat hati. Daud dia bilang baik. Tapi ternyata orang yang baik ini berzina dengan istri orang. Apa yang Tuhan bikin buat Daud? Apa yang Tuhan hukum buat Daud? Dikasih pilihan 2. Mau dijatuh di tangan Tuhan atau di tangan manusia. Tuhan kasih hukuman gitu pilihan. Beda dengan Saul. Padahal Saul cuma begitu doang. Daud ini udah merasakan kebaikan Tuhan tapi masih berzina. Bukan cuma berzina, dia rancang satu kejadian supaya suaminya Bathsheba ini ditaruh di medan perang paling depan supaya mati. Itu pembunuhan berencana itu. Begitu sadis Daud ini. Tapi hukumannya biasa aja. Bukan biasa aja sih, tentu ada sesuatu yang Tuhan buat. Tetapi berbeda dengan Saul. Kenapa? Karena Alkitab menulis Daud berkata, malam belum, pagi belum datang, aku sudah melinangi tempat tidurku dengan air mata. 5 kali sehari aku memuji Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, anak. Makanya ketika besar nanti saya nggak mau izinkan anak saya sekolah di tempat saya mengajar. Karena nggak mungkin saya nggak pilih kasih orang anak saya kok. Nggak mungkin saya nggak pilih kasih. Makanya saya bilang nanti sekolah di tempat lain jauh, masih jauh. Tapi saya nggak mau, karena nanti pilih kasih. Karena seorang ayah nggak mungkin nggak pilih kasih kalau anaknya. Begitu juga dengan ya. Hal yang kedua, kalau kita mau meraih mujizat Tuhan, harus ada tindakan. Bukan cuma duduk dengar firman, betul itu langkah pertama, tapi dilanjuti dengan tindakan. Minimal tindakannya yang saya bilang tadi, minimal mengkondisikan hidup kita menjadi orang yang benar-benar layak untuk ditolong Tuhan. Kalau saya bertanya sekarang, kenapa kita harus ditolong Tuhan? Kenapa? Ada yang spesial? Sampai saya harus ditolong Tuhan? Saya tulis di FB saya. Jadi saya ketemu dengan orang, udah lama nggak ke gereja, udah lama. Saya ketemu, bro, nggak ke gereja. Susah. Orang gereja munafik semua katanya. Betul. Lebih baik saya di rumah aja, cuma gue nggak pernah fitnah orang.
gue nggak pernah ngebohong, gue nggak pernah ngutang sama orang, gue nggak pernah berzina dan lain-lain. Pokoknya gue selalu baik, nggak perlu gue ke gereja. Orang banyak berpikir begitu. Tapi saya jawab simpel, saya bilang gini, kok kamu bisa baik ke orang, ke manusia kamu bisa baik dengan tidak berbohong, tidak ini, tidak itu, tidak ini. Tetapi kenapa kok ke Tuhan kamu jahat? Loh kok jahat sama Tuhan? Kan gak mau ibadah. Berarti kamu jahat sama Tuhan. Simpel. Padahal kamu bisa kerja. Saya ingetin dia karena memang dia bareng-bareng. Saya bilang kamu bisa kerja pertama kali karena kamu datang di ruang doa, kamu minta bantuan sama hamba Tuhan untuk berdoa supaya kamu dapat kerja dan dapat kerja. Sekarang ada di posisi luar biasa, kamu pikir nggak perlu ke gereja, yang penting berbuat baik saja. Oke, itu dengan sama manusia kita berbuat baik, tetapi pertanyaannya berbuat baik dengan Tuhan apa yang kau kerjakan? Sedangkan ke gereja saya tidak pernah mau bilang berbuat baik sama Tuhan. Untuk sesuatu yang terlihat oleh manusia datang ke gereja aja tidak pernah. Kau mau bilang saya berdoa 3 jam di rumah, bohong sudah. Nggak ada. Ada yang dikerjakan. Puji Tuhan kalau bisa melakukan hal-hal yang baik. Tapi minimal yang saya bilang, jadikan kita sesuatu pribadi yang layak untuk ditolong. Dengan apa? Kondisikan berdoa. Bapak Ibu, akan terasa beda hari yang kita mulai dengan doa dengan yang tidak berdoa. Terasa beda. Saya alami. Istri saya iseng-iseng di rumah itu buka kios untuk jualan kue. Ada hal yang orang lain bilang kok unik ya, unik. Banyak jual kue yang sama, tetapi istri saya itu jam 9 pagi udah selesai, habis. Tiap hari dia bangun jam 3, dia bikin, jam 6 sudah di kios, orang mau ke kantornya, pasti mampir dia, dan habis jam 9. Ada juga yang lewat, tapi rata-rata begitu. Kenapa? Saya bilang sama istri saya, buka kios, tutup lagi penyembahan, doakan kiosmu. Kue-kuenya tumpangin tangan, bukan tumpang tangan ya, taruh aja di etalase. Dalam nama Yesus. Mungkin muluk-muluk buat orang, tapi buat Tuhan itu bukan. Itu satu iman yang kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai. Bapak yang mungkin saya kata, ada yang ojek mungkin. Pagi-pagi sebelum jalan tumpang tangan motornya. Saya yakin satu hari itu 100 orang. Gempol. Sambil bilang Tuhan stop, saya udah gak dapat lagi. Besok lagi. Coba. Mulai dengan hal seperti itu. Sesuatu yang kita bikin supaya kita berlayak. Nggak akan ada sih. Nggak ada orang yang sempurna bisa berlayak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Minimal Tuhan lihat bahwa saya sudah berusaha untuk menjadi sesuatu yang baik. Walaupun Paulus bilang ketika saya usaha untuk berbuat yang baik, ternyata yang tidak baik yang terjadi. Itu Paulus bilang. Paulus ini realita manusia. Kita sudah hari ini Tuhan saya mau bersabar, tidak mau marah-marah. Jalan naik motor ada yang palang, guys. Tuhan pertama, kedua udah mulai pasang muka seret. Ketiga, kau kecoa, mata kau di mana? Ya. Banyak godaan di dunia ini untuk kita mulai menyimpang, tapi minimal Tuhan lihat dari hati. Dia udah berusaha untuk berbuat baik. Daripada memang nggak ada niat-niat. Ya. Niat hati itu nggak terlihat. Beda. Orang bisa datang ke gereja walaupun niat hatinya tidak ada di gereja.
Makanya ketika kita lihat perumpamaan tentang pemungut cukai dan orang Farisi itu datang, oh Tuhan, Kau pencipta semesta alam, aku memberikan persembahan paling banyak. 3 hari sekali saya puasa, saya berkorban ini, semua dia banggakan. Datang pemungut cukai, duduk pada ujung. Saya manusia paling berdosa di dunia. Lalu perumpamaan itu ditutup dengan siapa yang dibenarkan? Alkitab menulis yang dibenarkan pemungut cukai. Karena Tuhan melihat hati pemungut cukai ini tulus untuk datang kepada Tuhan. Beda dengan ahli Farisi ini yang mungkin secara manusia melakukan semua yang wah, persembahan paling banyak, doa paling panjang, dan lain-lain. Ya, yang kedua ada sesuatu yang dikerjakan. Lalu di ayat yang ke-28, ingatin saya kalau udah harus selesai. Ayat ke-28, saya sudah kelewatan 3 jam, 4 jam. Sebab katanya, asalmu jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mendengar berita tentang Yesus, ada yang dia kerjakan dengan bergerak mencari Yesus dan disertai dengan iman. Nah, apa ini iman? Ibrani bilang iman adalah sesuatu yang belum kita dapat tapi kita percaya. Waktu saya di sekolah Alkitab, ada seorang guru yang coba gambarkan iman, tapi bukan seperti yang ada di Alkitab. Lalu anak-anak kita sekolah mulai membuat imajinasi. Ada yang bilang iman itu seperti tangan panjang dari bumi, bisa menarik sesuatu yang di sorga dan diturunkan ke bumi. Ada yang bilang aneh-aneh. Pokoknya artinya iman itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Kenapa? Kita baca di ayat selanjutnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya? Perhatikan baik-baik. Di ayat yang 30, perhatikan baik-baik. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Murid-muridnya bilang begini sama Tuhan, masa nggak ngeliat ini serombongan banyak ini mas? Enggak, siapa yang menjamah jubah? Pasti banyak. Tapi Tuhan rasa lain. Karena jamahan ini, perhatikan baik-baik, jamahan ini menarik tenaga Tuhan tanpa inisiatif Tuhan. Kita mendapat mujizat ini cuma di sini. Mujizat di tempat lain, kok saya merinding ya. Berarti ada mujizat. Walaupun saya udah baca berkali-kali ini, tapi ketika baca tetap saya merinding. Semua mujizat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semua diawali oleh niat Tuhan. Orang gila Tuhan samperin, sadar, masuk ke badai. Jadi harga manusia itu lebih berharga dari 3.000 bat. Bayangin Bapak Ibu, ya. Inisiatif Tuhan. Orang yang buta Tuhan datang, dia sembuh. Ini bukan inisiatif Tuhan. Bukan. Iman dari wanita ini bisa menarik kuasa Tuhan keluar dengan sendirinya. Sampai Tuhan sendiri bertanya, kenapa kok ini ada kuasa yang keluar? Kaget Tuhan sendiri sampai harus bertanya, siapa yang menjamah? Iman wanita ini bisa membuat dirinya mengalami mujizat tanpa inisiatif Tuhan.
luar biasa Bapak. Tapi iman ini tidak berdiri sendiri. Iman ini diawali dengan dia mendengar berita tentang Tuhan. Yang kedua, dia mau bergerak melakukan sesuatu baru ditambahkan dengan iman ini, sehingga dia bisa menarik kuasa Tuhan tanpa inisiatif Tuhan. Tuhan sampai bingung, kok ada kuasa yang keluar dengan sendirinya. Iman yang luar biasa. Iman ini pun sama ketika terjadi di seorang perwira. Perwira Romawi punya hamba yang sakit. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar kisah ini. Hamba yang sakit, dia punya hamba sakit di rumah, lalu minta Tuhan Yesus menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus datang, oke, saya akan ke rumah kamu. Tapi perwira ini bilang, nggak usah repot-repot Tuhan. Cukup Tuhan mengatakan saja, saya yakin hamba saya akan sembuh. Lalu Tuhan sampai kaget, dia bilang, wow, iman sebesar ini tidak pernah saya dapatkan di orang Israel. Kenapa? Karena iman ini iman yang menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan Tuhan itu punya rencana yang tidak bisa direncanakan oleh manusia, nggak diketahui. Kita cuma bisa tahu di ujungnya, oh ternyata ini tuh rencana Tuhan. Seperti seorang anak yang lagi duduk di bawah, di atas ibunya sedang menyulam. Di bawah anak itu melihat benang aut-autan, ya. Dari bawah dia lihat, bikin apa sih mah? Kok berantakan banget di bawah? Mamanya bilang, coba berdiri kamu lihat, ya. Yang di pangkuan ibunya itu rajutan yang sudah mulai jadi, ya. Setengah jadi, sudah teratur. Ada benang merah di situ, deg-degan. Ada benang putih di situ, senang. Ada benang hitam di situ yang buat warna merah, warna putih itu semakin menyala. Ada warna hitam di situ. Ada kesusahan di situ yang membuat bahwa pertolongan Tuhan itu lebih jelas. Kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu penyembuh kita kalau kita tidak pernah sakit. Kita tidak pernah akan merasakan bahwa wow, dia Yehova Rafa, Allah yang mencukupkan kalau kita tidak pernah merasa kesusahan. Kalau Tuhan izinkan itu, berarti Tuhan ingin memperlihatkan, saya Yehova Rafa yang akan menyembuhkan. Kalau kita sedang kekurangan, Tuhan sedang menunggu. Aku akan menunjukkan kepadamu, aku Allah yang menyembuhkan. Kalau kita sedang sakit. Tapi persiapkan hidup kita layak untuk menerima mujizat. Ya, jangan yang saya bilang tadi. Kita berdoa Tuhan, saya mau mujizat Tuhan. Tapi tidak pernah ke gereja. Saya mau mujizat Tuhan, tidak pernah berdoa. Saya mau mujizat Tuhan, sekakar, pedit, cedit, apalagi jelas, apalagi itu. Ada satu ketika saya nonton video di YouTube. Ini video direncanakan. Jadi aktornya adalah pelayan dan orang tua yang membeli. Korbannya antrian di belakang dari bapak itu. Jadi bapak ini yang tua sedang membeli dengan uang koin. Kasirnya ini karena mereka sudah join. Sebenarnya untuk melihat respon dari orang yang ngantri, gimana responnya. Ngerti ya sebenarnya? Dia lagi beli, kasir ini marah-marah. Ayo cepet dong. Masa begitu juga nggak bisa? Dimarahin kakek-kakek. Nah dia ngitung satu-satu koin. Yang di belakangnya mulai begini respon. Sabar bu, lagi ngitung. Udah mau selesai, otak itu bikin masalah. Ya karena memang dia pengen lihat respon. Ya, saya lupa. Dihitung lagi dari awal. Tambah kesel, tambah dimarahin sama si kasir. Tambah diomelin, cepet dong, ini orang ngantri. Sekali lagi yang di belakangnya bilang, sabar bu, orang tua.
Setelah hitungan koin selesai, kasirnya bilang, kurang sekian sambil marah-marah. Udah lama duit kurang lagi. Tiba-tiba dari belakang ada seorang ibu yang datang. Ini saya bayarin. Lalu kasirnya ini bilang, kenapa? Kenapa harus ditolong Bapak? Ibu nggak kenal. Ibu itu bilang dengan marah. Dia nggak tahu kalau ini sebenarnya sedang di-prank. Dia dengan marah bilang, saya hidup tiap hari karena kebaikan Tuhan. Masa cuma begini juga saya tidak mau tolong? Saya malu dengan Tuhan. Karena tiap hari saya hidup karena kebaikan. Waktu lihat itu, tiap hari saya lihat, tiap hari saya malu. Walaupun saya tahu itu settingan, tapi kok kayak klub banget melihat. Oh, saya tiap hari hidup karena kebaikan Tuhan. Tapi berapa banyak yang saya biarkan, saya tutup mata ketika melihat ada sesuatu yang harus saya tolong. Jadi hari ini, Bapak Ibu, kalau kita mau merasakan apa yang dirasakan oleh wanita pendalam, mujizat yang luar biasa, dia menarik sendiri mujizat itu turun ke depan. Mulailah memperbaiki hidup kita. Ya, keran berkat itu sudah dibuka sama Tuhan ketika Tuhan mati di kayu salib. Keran berkat itu dibuka. Cuma yang bisa datang untuk dapat berkat itu adalah orang yang menyiapkan ember untuk nampung. Kalau kita nggak nyiapin ember, kita nampung, keluar lagi berkatnya. Kita harus siapkan ember kesetiaanmu. Siapkan ember imanmu. Siapkan ember kesetiaan dalam beribadah, berdoa dan segala. Jadi ketika berkat itu datang, ember kita udah siap untuk menampung. Karena kita sudah mempersiapkan hidup kita. Ini proses. Jangan bilang saya berdiri sini, saya udah. Sama. Proses. Malah saya lebih berbahaya dari Bapak. Karena saya mengajar. Kalau kita bilang, guru itu hukumannya lebih berat dibandingkan murid. Jadi kalau yang ngajar nggak bisa, Alkitab bilang digambarkan ini, guru itu kalau melanggar nggak bisa apa yang diajarkan, lehernya itu diikat batu kilangan dan dicelupkan di dalam sumur. Alkitab bilang kelelep. Ya, jadi hamba Tuhan, saya dulu harusnya ada kebal banget yang bisa disindir. Kalau cuma bisa ngomong doang, hati-hati, akan diikat batu kilangan sama Tuhan di leher, lalu dilemparkan dalam sumur. Artinya tidak bisa ditolong lagi, kelelep. Hari ini sampai di sini firman Tuhan, karena dikit lagi udah mau sore ini. Kayak kita berdiri, kita akan ujian yang tadi.